Dingin, Bu. Dingin. Bu. Ada yang meeting di bawah selimut ini? Enggak, Bu. Mudah-mudahan walaupun cuacanya dingin hari ini tidak ada yang meeting di bawah selimut ya. Pakai jaket boleh tapi jangan di bawah selimut. Oke? Dan biasanya lebih hangat itu karena ada barangkali yang meetingnya di dalam kamar masing-masing ya. Oke, kita mulai pembelajaran. Tahu ini covernya cover apa ini? Tahu, Bu. Cover apa? YouTube, Bu. Cover video. Udah nonton? Udah. Udah, Bu. Udah diikuti sampai akhir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Kalau ada yang kurang dipahami dari penjelasan yang Ibu share, itu silakan nanti ditanyakan ya. Dan memang di dalam video YouTube itu tidak Ibu tidak dari bilangan kuantum Ibu jelaskan karena Ibu mengusahakan bahwa videonya tidak lebih dari 10 menit, jadi inti saja ke dalam penulisan konfigurasi elektron. Mudah-mudahan anak Ibu pahami. Namun apabila ada yang kurang paham dengan membaca apa itu bilangan kuantum bisa ditanyakan hari ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, alangkah lebih baik kita evaluasi dulu pembelajaran kita sebelumnya. Yang pertama adalah mayoritas telah mengisi daftar hadir sesuai waktu. Ini terima kasih kepada Ananda semua ya yang udah mengisi daftar hadirnya sesuai waktu. Bagi yang belum, nah ini untuk yang 1-2 orang atau beberapa orang, ada kadang-kadang 10 orang yang telat, mohon mengisi daftar hadir itu sesuai waktu. Ya, Ibu nggak minta tepat waktu tapi sesuai waktu. Nah, kalau bisa di awal waktu itu lebih baik ya. Oke, jadi mohon yang biasanya telat mengisi daftar hadir, mohon diisi sesuai waktu. Oke, peserta didik mayoritas tidak membaca postingan guru. Nah, pembelajaran maya, tatap maya itu tidak hanya melalui meeting ini saja ya, tapi juga melalui chatting. Di mana chattingnya? Chattingnya di Google Classroom. Jadi mohon postingan Ibu itu dibaca, kemudian dikasih tanggapan. Kalau nggak dikasih tanggapan berarti menjadi bahasa yang hanya lepas saja, tidak ada artinya ya. Jadi mohon dikasih tanggapan setiap postingan Ibu. Tolong dibaca gitu ya. Jangan oh ini daftar hadir. Contoh mudahnya aja adalah daftar hadir. Daftar hadir Ibu bilang begini, kalau hadir itu 7.30 sampai 7.45. Kemudian setelah itu sampai jam pembelajaran habis itu adalah terlambat. Namun ada juga yang udah jam 8, tapi kalau jam 7.45 masih dibikin hadir itu Ibu maklumi karena perputaran waktu yang mungkin menitnya beda antara perangkat kamu dengan perangkat Ibu barangkali ya. Oh, yang online mungkin. Namun kalau udah jam 8 jam 9 berarti Ananda sudah terlambat gitu loh. Tolong di klik yang terlambatnya. Oke. Kemudian peserta didik sebagian besar yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini berarti A+ sebenarnya untuk Ananda. Namun karena di sini dikatakan sebagian besar, berarti masih ada anak Ibu yang tidak mengumpulkan tepat waktu. Ya, oke, usahakan tepat waktu. Oke, kalau ada kendala lainnya, misalkan Ibu saya kurang mengerti, jadi saya harus mempelajarinya lebih lama, makanya tugas saya telat, boleh, tapi kamu tuliskan di kolom komentar. Insya Allah Ibu akan membaca komentar kamu loh, ya. Ketika memeriksa itu satu persatu akan terlihat komentar kamu. Kemudian Ibu mohon banget, ya, mohon banget, tolong format tugasnya itu dalam format PDF, bukan dalam format JPEG. Kenapa gitu ya? Ibu menyulitkan kami? Tidak menyulitkan karena dari awal Ibu udah wanti-wanti formatnya PDF ya Nak. Kalau Ananda tidak bingung dengan aplikasi apa, salah satu rekomendasi yang Ibu berikan adalah Cam Scanner. Artinya Ibu sudah memberikan jalan langkahnya dari awal. Bu, nggak muat HP saya, berarti mungkin HP-mu ada yang harus dihilangkan aplikasinya, mungkin aplikasi games-nya dikurangi gitu ya, atau aplikasi drama Koreanya dihilangkan dulu gitu ya.
Jadi insya Allah bisa itu. Atau berkoordinasi dengan orang tua, misalkan untuk cam scannernya di HP orang tuanya, jadi pas ngumpulin tugas pinjem dulu untuk scanner gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengakalinya. Alasannya PDF adalah yang pertama, loadingnya itu loh nak. Misalkan satu file loading untuk PDF dan satu file loading untuk JPEG, kalau dia memiliki kapasitas yang sama, besaran megabyte-nya apanya itu ya, besaran ukurannya sama, itu sama-sama meloading. Jika kamu mengirimkan ke ibu 4 file dalam JPEG, itu sama dengan 4 file dengan PDF. Artinya apa? Satu anak yang ibu periksa dengan file JPEG itu akan sama dengan ibu telah memeriksa 4 orang anak dalam format PDF. Jadi itu mohon diperhatikan. Karena untuk meloadingkan itu butuh waktu ya. Jadi kalau butuh waktu otomatis jadi kurang efektif kerjaan ibu ya. Bayangkan kalau ibu meloadingkan sekitar 100 anak dengan file JPEG gitulah, atau PNG atau JPG gitu ya. Bayangkan 100, berarti kalau 100 orang anak berarti ibu akan sama artinya dengan telah meloadingkan 400 anak dengan file berformat PDF. Jadi itu mohon banget dengan format PDF. Yang pertama. Yang kedua, kenapa PDF, Bu? Kalau JPEG itu kalau ukuran filenya rendah, di zoom untuk melihat apa sih tulisan kamu ini, di ibu zoom itu pecah gambarnya gitu lah. Kalau kamu kirim dengan JPEG dengan kapasitas yang tinggi, di zoom bagus, tapi meloadingkannya alangkah lamanya nak, gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya yang membuat ibu lebih beralih ke PDF. Kenapa PDF? PDF itu ukurannya A4 nak, ya. Kalau di zoom itu insya Allah nampak itu. Bahkan kemarin ada yang mengirimkan, ini mohon tidak ada lagi ya, ada yang mengirimkan tugasnya dengan pensil, ya. Dengan pensil tuh, waduh nak, buram tulisannya nggak begitu jelas. Namun dengan PDF kemarin ibu berusaha menzoomnya itu masih nampak walaupun samar gitu, masih bisa ibu baca walaupun samar. Jadi mohon untuk yang berikutnya tulislah dengan pena walaupun dengan pensil sebelumnya, mungkin kamu penakan untuk kamu foto ke ibu. Kemudian formatnya mohon PDF. Kemudian satu lagi, mohon setiap mengumpulkan tugas itu tolong diberi nama di kertasnya, nama, kelas, dan tanggal ya, karena itu sangat dibutuhkan. Ini mohon tidak ada anggapan akan sama dengan online di awal belajar di rumah saja. Mungkin Ananda semua tidak mengikuti online ini karena Ananda proses tamat dari SMP dan masuk ke SMA. Ya. Mohon tidak ada anggapan akan sama dengan online di awal belajar ini. Mungkin kedengarannya belajar online itu tidak begitu diperhatikan guru, atau belajar online-nya bisa kita tidak ngumpulin tugas, kita masih dijamin untuk naik. Tidak ada anggapan seperti itu, karena itu tidak ada. Semuanya butuh analisis, apalagi pembelajaran kita semester ini memang di settingnya dalam bentuk online gitulah. Nah, jadi entah kapan kita akan bisa tatap muka seperti biasanya. Walaupun direncanakan Oktober mau tatap muka, mana tahu, atau November tatap muka, mana tahu seperti kemarin. Kemarin udah direncanakan kita mau tatap muka setelah 18 Agustus. Ternyata nggak jadi lagi. Kenapa? Karena ada kasus baru COVID lagi gitu ya. Jadi mohon dianggap serius pembelajaran daring ini, ada pelajaran tatap maya atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya hanya ruang yang membatasi kita. Namun waktu dan kebersamaan bisa menyatukan kita ya nak ya. Bisa dipahami kira-kira Ananda semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, syukur. Alhamdulillah ya. Kita masuk ke berikutnya. Tugas. Tugas nih ya. Tugas KMTT KD 4.2. Jadi tugas Ananda adalah membuat model atom. Ini Rutherford ini punya MIPA 2 kemarin, Bohr MIPA 1. Kemudian
Thomson untuk MIPA 3 kemarin, berarti Ananda adalah model atom mekanika kuantum. Oke. Jadi mohon nanti membuat model atom mekanika kuantum dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Ini Ibu kemarin mencontohkan untuk yang Bohr dengan Rutherford. Mungkin untuk ke mekanika kuantum ini menggunakan kapas bisa jadi ya. Kapas sebagai apa ya, keboleh jadian jadinya ya. Kejadian menemukan elektron ya. Kemudian mungkin inti atomnya apa yang Ananda gunakan gitu ya. Nah, ini tolong diinspirasikan nanti apa aja. Tapi jangan membeli jangan mayoritas alat yang digunakan dibeli ya. Karena konsepnya adalah menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Kalau menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar, berarti usahakan dia tidak dibeli. Bu, kalau saya masih mau ada bahan yang harus dibeli untuk melengkapinya, bagaimana Bu? Boleh, tetapi usahakan tidak semua bahan yang digunakan dibeli. Karena prinsipnya adalah green chemistry, artinya adalah yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar, bisa jadi yang bersifat ramah lingkungan ya. Oke. Inspirasi banyak sekali untuk mekanika kuantum, bisa kapas, bisa misalnya ribuan rimbang tadi juga bisa disusun rapat terlebih dahulu, kemudian agak renggang gitu ya, dibikin dalam bentuk 2 atau 3 bentuk 3 lapis gitu ya. Jadi mohon Ananda cari inspirasi yang bagus untuk ini ya, karena penilaiannya berdasarkan nanti keindahannya, ketepatan dalam konsepnya, ketepatan konsep ini sangat penting, kemudian keindahannya, kemudian ketepatan waktu dalam pengumpulannya. Oke, jadi mohon perhatikan itu. Kemudian tugas dapat dikerjakan berkelompok. Ini kalau tapi ini untuk rekomendasi Ibu berharap ini sendiri ya. Sendiri. Ibu berharap Ananda melakukannya sendiri. Ya, karena mengingat kondisi dari lingkungan kita yang tidak kondusif untuk bekerja sama. Namun bila ada kesepakatan mungkin rumah Ananda deketan gitu ya, itu boleh berkelompok dengan catatan tetap memperhatikan protokol COVID ya, protokol kesehatan. Oke. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya. Apalagi ya, intinya memperhatikan protokol kesehatan dan maksimal 5 orang. Dan harus ada izin dari orang tua gitu ya. Izin dari orang tua ini seperti apa? Izin dari orang tua untuk melakukannya berkelompok gitu ya. Jangan sampai orang tuanya komplain ke sekolah, anak-anaknya berkumpul untuk ngerjain tugas kimia gitu ya. Jadi nanti ibu pula lagi yang disalahkan nanti ya. Jadi mohon ada izin dari orang tua. Jadi kalau tidak ada izin dari orang tua, silahkan bikin saja sendiri gitu loh. Ya, tidak begitu payah kok ya. Manfaatkan saja mungkin saudaranya untuk memvideokan, karena tugas akhirnya dikumpul dalam bentuk video. Kemudian dibuat, kalau berkelompok dibuat jurnal kegiatannya. Jurnal kegiatan ini seperti apa? Misal si A, si B, si C berkelompok bertiga misalkan, mengerjakan pada tanggal 11 September 2020. Oke, tempatnya di rumah si A. Kemudian yang hadir siapa? Si A, si B, si C. Kemudian kegiatannya apa gitu loh. Kegiatannya misalkan merancang model atom mekanika kuantum gitu ya. Kemudian kasih di belakangnya tanda tangan yang hadir gitu. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Insya Allah bisa, Bu. Insyaallah, Bu. Oke.
Tugas dikumpul dalam bentuk video dengan durasi paling lama 7 menit. Ya, walaupun Ananda mungkin mengerjakan 1 hari gitu ya, namun videonya mohon 7 menit saja. Yang ditampilkan adalah jangan sampai luput dari wajah masing-masing, harus ditampilkan. Kalau yang perempuan mohon Ibu pakaiannya berjilbab ya. Mohon pakaian yang rapi gitu ya. Kalau ada yang berinisiatif dengan baju sekolah itu akan lebih bagus gitu ya. Dan yang ditampilkan adalah fokus-fokus dari pembuatan tersebut. Nah, gitu ya. Namun Ibu yakin kalau masalah ini Ananda luar biasa lebih pintar dari Ibu ini. Kalau untuk mengatur supaya videonya menjadi 7 menit itu Ibu yakin Ananda bisa melakukannya. Pengiriman dengan cara mengupload video ke drive masing-masing. Ya, jadi Ananda menguploadnya nggak ke YouTube, namun ke drive masing-masing. Artinya kalau per kelompok berarti ke drive salah satu anggota kelompok dan mengirim linknya dengan settingan sudah bisa diakses. Nanti akan Ibu bikinkan satu tugas di Gizi, linknya settingannya bisa diakses. Mungkin berupa link saja ya, karena mungkin barangkali ada Ananda yang mengerjakannya berkelompok. Kalau di Gizi kan jatuhnya ke pribadi itu. Tapi ke pribadi nggak apa-apa juga nanti ya. Jadi nanti kalau yang berkelompok berarti isi linknya sama gitu ya. Oke. Pengumpulan paling lambat. Nah, jangan lupa ya, link itu dengan settingannya sudah bisa diakses. Jadi Ibu nggak minta-minta akses lagi untuk membuka video Ananda tersebut. Kemudian pengumpulan paling lambat. Nah, paling lambat kalau untuk MIPA 1 21 September, MIPA 2 24 September, MIPA 4 kira-kira berapa kalau jatuhnya 2 minggu? Tanggal 26, Bu. Tanggal 26. 26 hari Sabtu ya. Pengen nambah 1 hari lagi ya. Oh, Iya, 25. 25 hari Jumat, Bu. 25 aja ya. 25 September. Ini nanti waktunya tetap Ibu setting jam 5 sore. Jadi pengumpulan tugasnya tetap Ibu setting nanti jam 5 sore ya. Oke, kita masukkan dulu ini MIPA 3-nya belum ini ya. 10. Ya, berarti 20. Oke, bisa ya Nak ya? Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Enggak. Kalau ada yang kalau ada yang berinspirasi di sekolah mohon di cancel ya, karena belum boleh siswa datang ke sekolah. Oke. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tindak lanjut dari pembelajaran minggu lalu yang Ibu udah share ke Ananda, yaitu KD-nya KD 3.3 ya, 3.3. Ini kalau kita menggunakan silabus normal. Nah, kalau silabus pandemi atau new normal itu di KD 32 ya. Jadi kita tidak belajar 31 kemarin, itu sebenarnya Ananda udah diberikan namun tidak jadi ya. Jadi kita udah berada di 32 pandemi. Ingat minggu besok kita UH 31-nya ya, tentang struktur atom. Kemarin bahannya Ibu kasih 2 pertemuan, yaitu bilangan kuantum bentuk orbital sampai ke mengaplikasikan prinsip Aufbau, aturan Hahn dan larangan Pauli untuk menuliskan konfigurasi elektron. Ibu harap Ananda sudah memahaminya. Kalau yang belum paham boleh ditanyakan hari ini. Oke. Ibu akan melihat keaktifan Ananda pada hari ini. Jadi yang bagi Ananda yang aktif akan Ibu berikan nilai tambahan. Oke, angkat tangan. Oke, sebelumnya kita tes dulu angkat tangan. Yang sudah mandi tadi angkat tangannya. Baru satu yang mandi ya. Kasihan ini baru satu yang mandi. Udah banyak, udah 7 orang.
Hanya 7 orang dari 26 orang yang ikut. Baru 8 orang yang mandi, Ibu juga udah mandi, maka Ibu juga angkat tangan. Mana tangan Ibu? Oke. Nah, yang lainnya? Baru 8 orang yang, aduh, pantas ini kelas jadi bau banget ya, karena baru 8 orang yang hanya mandi. Oke. Oke, silakan turunkan tangannya. Dan Ibu juga akan menurunkan tangan Ibu. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang tahu apa itu bilangan kuantum? Yang tahu bilangan kuantum angkat tangan. Oke, ini Aulia sama Chelsea-nya. Chelsea atau Chelsea nih bacaannya. Ini angkat tangannya masih angkat tangan mandi atau mau menjawab pertanyaan Ibu? Oke, Aulia Randu, silakan. Aulia Randu. Silakan Aulia Randu. Ya, Bu. Bilangan kuantum itu bilangan dari kulit atom, Bu. Bilangan dari kulit atom. Oke, terima kasih Aulia, kita beri A+. Silakan Hasbi. Tadi Hasbi ada satu lagi tadi yang angkat tangan. Siapa tadi? Hasbi, silakan. Hasbi. Bilangan kuantum adalah bilangan menyatakan posisi elektron dalam atom. Posisi elektron dalam atom. Oke, terima kasih Hasbi. Kita beri A+ ke Hasbi. Kemudian Anissa Rahmadani. Bagaimana menurut Anissa pendapat dari Hasbi dan Aulia? Halo, Bu. Yap. Silakan. Bilangan kuantum menjelaskan jarak rata-rata elektron dari inti atom, Bu. Oke, terima kasih Anissa Rahmadani. Oke, terima kasih tanggapannya untuk Aulia Randu, Hasbi, dan Anissa Ramadhani. Tadi banyak sekali angkat tangan, tapi angkat tangannya enggak ini ya, enggak stabil. Jadi yang tertulis oleh Ibu hanya bertiga jadinya. Benar yang dikatakan oleh teman-temanmu tadi, dan mungkin ada juga jawaban yang lengkapnya, ada enggak yang mau menjelaskan? Ada? Halo. Halo, Bu. Ya, ada yang mau menjelaskan yang ini, yang fullnya? Oh. Tidak, Bu. Tidak. Aman saja. Ya, Bu. Aman saja. Yang lain gimana nih? Sesuai dengan yang dikatakan temannya? Oke, intinya apa yang disebutkan oleh temannya tadi udah mewakili yang dinyatakan oleh mewakili dari pernyataan tentang bilangan kuantum, dan itu sangat bisa kita persingkat dengan sebutan dengan alamat elektron ya. Jadi elektron juga punya alamat seperti dirimu. Artinya jika kita menuruti keempat bilangan kuantum yang akan kita bahas nanti, maka kita akan menemukan di mana letaknya elektron. Oke.
Berikutnya adalah bilangan kuantum utama. Siapa yang bisa menjawab? Bilangan kuantum utama. Oke, silahkan. Ini udah ada 3 orang, 4 orang. Radea yang terlebih dahulu. Tahan dulu, raise your hand-nya ya sebelum di ini, supaya terdetek siapa yang menunjuk, siapa yang tidak. Oke, silakan Radea. Bilangan kuantum utama dapat menyatakan posisi elektron dalam kulit atom dan dapat menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom serta menyatakan tingkat energi atom. Oke, terima kasih Radea. Bagus sekali jawabannya. Bagaimana jawaban Radea, Abel? Sama, apanya yang sama? Bilangan kuantum utama adalah digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom dan dapat menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom serta menyatakan tingkat energi atom. Oke, apa istilahnya? Apa istilah dari istilah lain, pengenalan lebih ininya daripada ini bilangan kuantum utama? Kuantum primer. Ya. Oke. Ini kalau kita melihat kepada teori Bohr, maka bisa jadi kita sebut dia dengan kulit atom atau tingkat energi di mana elektron mengalami pergerakan mengelilingi inti atom. Oke, terima kasih Radea, Abel, Aulia, sama Dea. Oke. Udah Ibu kasih nilai 100 untuk yang berempat. Oke. Berikutnya adalah apakah itu bilangan kuantum azimut? Naila Safira, silakan Naila Safira dan Randu ini ya berdua. Naila dulu. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan kuantum untuk suatu orbital atom yang menentukan momentum sudut orbital dan menggambarkan bentuk orbital. Benarkah itu Aulia Randu? Bukan, Bu. Bukan. Kalau bukan apa Randu? Kalau kulit atom terbagi lagi menjadi beberapa subkulit, Bu. Subkulit itu yang merupakan kuantum azimut, yang ada SPDF-nya, Bu. Yang bernama SPDF. Kalau Naila tadi apa Naila? Coba diulang lagi Naila. Bilangan kuantum untuk suatu orbital atom yang menentukan momentum sudut orbital dan menggambarkan bentuk orbital. Oke, jadi kedua jawaban dari anak-anak Ibu itu keduanya benar, cuma redaksi kata-katanya yang berbeda. Naila lebih ke penjelasan secara idealisnya, Aulia Randu lebih ke simpelnya ya. Tadi ada yang menunjuk satu lagi kalau tidak salah Ibu, Naila, Aulia sama Anissa Ramadhani ya. Ya, bagaimana menurut Anissa pendapat kedua temannya tadi? Lebih bisa dipahami yang Randu, Bu. Lebih bisa yang dipahami oleh Randu. Namun harus keduanya Ananda pelajari ya. Oke, jadi selain dia menyatakan subkulit, dia juga menggambarkan momentum sudut sebenarnya ya. Makanya dia menjadi SPD dan F karena di SPDF itu terlihat bagaimana perputarannya ya. Kalau perputaran selalu berhubungan dengan momentum sudut. Oke. Terima kasih Naila, Aulia sama Anissa Maharani. Berikutnya adalah apa itu bilangan kuantum magnetik? Angkat tangannya. B. Cita, silakan. Bilangan kuantum magnetik adalah suatu subkulit yang terdiri atas orbital-orbital yang dinyatakan dengan bilangan kuantum magnetik. Oke, bagaimana pendapat dari B. Cita, Anissa Maharani? Betul, Bu. Betul. Betulnya kenapa? Apanya yang betul, Nak?
bilangan kuantum terdiri atas orbital-orbital dengan bilangan kuantum magnetik. Oke, berapakah berapakah orbital daripada S, Aulia Randu? Bilangan S itu 0, Bu. 0 ya. Dia hanya memiliki satu bilangan kuantum magnetik. Kalau P berapa dia memiliki? 1, Bu. P dia memiliki 3 ya. Nah, 3 yaitu bilangan magnetik 0, min 1 dan plus 1. Karena untuk magnetik sama dengan min L plus L ya. Oke, terima kasih Aulia, Anissa sama Becita. Berikutnya adalah bilangan kuantum spin. Oke, silakan. Oke, ini enggak adakah kelas ini selain Anissa sama Aulia sama Radia nih ya? Ini perasaan ada Adolf, ada Aksa. Yang dari tadi Ibu dengar suaranya suara cewek mulu nih. Hasbi tadi yang satu yang cowok, yang cewek yang lebihnya cewek aja. Ini untuk yang iya. Nggak ada bahan materinya di sampingnya Adolf? Ada, Bu. Ada. Kenapa nggak mau angkat tangan? Untuk berikutnya harus angkat tangan ya. Bu. Tunggu nih Adolf dengan para pria lainnya nanti ya. Oke, silakan jawab Anissa Ramadhani. Bilangan kuantum spin digunakan untuk menentukan arah rotasi elektron. Oke, berapa buah arah rotasi elektronnya Radia? 2, Bu. Apa saja yang 2 itu Aulia Randu? Searah atau berlawanan, Bu? Searah dengan berlawanan maksudnya apa, Nak? Nilai S-nya, Bu. Ya, searah apa? Searah pulangnya Bu Yulia ke rumah atau searah apa nih? Searah jarum jam, Bu. Oh, searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kalau searah jarum jam, bagaimana kita menggambarkannya, Aulia? Buat dengan panah ke arah? Ke atas. Yang searah? Ya, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Iya, yakin. Nah, bagaimana dengan yang lain? Arah spinnya yang searah jarum jam, apakah ke bawah tanda panahnya atau ke atas? Ke atas. Ke atas. Iya. Halo. 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 Iya. Kalau searah jarum jam, S-nya positif. Positif. Positif, Bu. Positif. Yakin? Yakin Ananda? Iya, Bu. Kalau searah negatif, Bu. Benar sekali. Adolf itu ya? Iya, Bu. Kalau searah negatif, kalau searah itu negatif, Bu. Searah negatif, kalau berlawan arah baru positif. Benar sekali Adolf, kita beri A+ untuk semuanya ya. Oke, plus pertama untuk Adolf ya. Ibu harap berikutnya akan ada juga yang pria yang ikut serta dalam aktif dalam meeting ini ya. Kemudian apa itu prinsip Aufbau? Ayo angkat tangannya. Oke, Radia, silakan Radia.
Apa, Bu? Oke. Sebentar ya. Sensei. Ngomong Sensei. Halo Sensei. Halo Sensei Riri. Mohon maaf ya Sensei, di mute dulu nih ininya. Mohon maaf ya. Oke, lanjut nak. Oh, kayak Sensei mau angkat tangan dulu ya Sensei kalau mau ngomong. Bercanda Sensei. Oke, silakan Muhammad Farhan. Aufbau artinya membangun. Menurut prinsip Aufbau, elektron di dalam suatu atom berada dalam kondisi yang stabil bila berada dalam orbital atom dengan tingkat energi terendah. Oke, dimulai dari tingkat energi terendahnya dari mana, Radia? Halo Radia. Ya, Bu. Dimulai dari berapa tingkat energi terendahnya? 1S, Bu. 1S. Kemudian? 1S, 2S, 2P, 3S. Oke, berakhirnya di berapa? 7D, Bu. 7D. 7D. Yakin 7D? Ya, Bu. Ya, Randu di 7D, Randu? Bukan, Bu. Di berapa? 6D. Oke, berakhirnya di 6D ya. Oke, berakhirnya di 6D. Oke, terima kasih untuk Farhan, Radia, dan Aulia. Kita beri aplaus untuk semuanya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Apakah itu aturan Han? Silakan Abel. Aturan Han menyatakan bahwa setiap orbital di subtingkat diisi elektron tunggal sebelum orbital diisi pasangan elektron. Semua elektron tunggal yang mengisi orbital akan mempunyai spin yang sama. Oke, jadi kalau dia orbital P berarti spinnya harus sama ya. Samanya yang arah mana dulu, Radia? Atas. Oke, atas. Atas, Bu. Oke, ke atas. Adolf kalau mau ngomong di raise your hand dulu ya, Nak ya. Tapi Iya, nggak Bu. masalah. Ya, nggak masalah. Nah, Ibu kasih nilai plus untuk Adolf ini ya, sama tadi Radia. Oke. Terima kasih Ananda atas tanggapannya. Berikutnya, apakah itu larangan Pauli? Oke, udah ada 4 orang. Wah, ini ada nama baru. Oke, ada 6 orang. Oke, mantap ini ya, ada 6 orang. Ada nama baru. Ibu mulai dengan Elvi. Silakan Elvi. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam suatu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Bagaimana pendapat Elvi, Dita? Iya, betul, Bu. Betulnya kenapa, Nak? Betulnya sama, betulnya berbeda? Yang samanya sama, Bu. yang mananya yang sama, Dita? Dia nggak boleh terdapat 2 elektron. Dalam? Apanya yang nggak boleh elektron itu yang sama? Oh, dengan 4 bilangan kuantum, Bu, yang sama. Oke. 4 bilangan kuantumnya tidak boleh sama. Minimal harus ada satu yang berbeda. Apakah begitu Anissa Ramadhani? Iya, Bu. Iya. Aulia Randu? Iya, Bu. Oke, ini terima kasih. Ini alhamdulillah banyak anak ibu yang aktif. Semoga yang nantinya juga akan lebih aktif. Pertanyaan terakhir, apakah itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron.
Oke, ada nama baru, Zofita Nurul. Oke, silakan Zofita terlebih dahulu. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada sebuah atom, molekul, dan atau struktur fisik lainnya. Oh, hilang yang angkat tangan, yang angkat tangannya nih. Oke, benar seperti itu, Bel? Benar, Bu. Oke, apanya yang benar, Bel? Konfigurasi elektron menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu atom, Bu. Oke, terima kasih tanggapannya untuk semua Anissa, Aulia Randu, dan semua teman-teman semua anak-anak ibu yang udah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Sekarang ibu tidak menanyakan jawaban, ibu menanyakan bahagian mana dari pembelajaran yang ibu kasih minggu lalu yang ingin ibu perjelaskan lagi untuk Ananda. Karena itulah enaknya kalau materinya udah Ananda pelajari dan hari ini kita bahas, jadi kita bisa fokus kepada materi-materi yang belum kita pahami. Coba diangkat tangan. Oke, Zofita, bagian mana Zofita? Oh, hilang angkat tangan Zofita ya. Oke, Farhan, silakan Farhan, bagian mana yang akan kita diskusikan? Cara menentukan bilangan kuantum magnetik sama bilangan kuantum spin, Bu. Cara menentukan bilangan magnetik dan spin. Oke, Ibu save dulu jawaban Farhan. Ibu akan berbagi layar ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan daripada Farhan. Bagaimana menentukan bilangan kuantum spin, bilangan kuantum magnetik dan spin. Oke, terlihat layar Ibu? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Ibu akan menulis di sini. Inti dari pertanyaan Farhan adalah menentukan keempat bilangan kuantum. Benar begitu, Farhan? Iya, Bu. Tapi inti dari Farhan tidak keempatnya. Farhan hanya agak bingung menentukan untuk yang M dengan yang S. Ya, Farhan ya? Karena Farhan udah menanyakan, kan, maka akan Ibu ungkapkan untuk semuanya 4 bilangan kuantum. Bagi anak-anak Ibu yang belum paham, mohon diperhatikan, yang udah paham juga diperhatikan agar lebih paham lagi. Contohnya, tentukanlah bilangan kuantum dari M4D9. Oke. Tentukan keempat bilangan kuantum dari M4D9. Ya. Ini adalah salah satu dari konfigurasi elektron. Jadi kita akan menentukan N, L, M, dan S. Ya, N untuk bilangan kuantum utama, L untuk bilangan kuantum azimut, M untuk bilangan kuantum magnetik, S untuk bilangan kuantum spin. Oke, langkah awalnya bagi yang belum paham mohon diperhatikan, yang sudah paham mudah-mudahan lebih paham lagi. Untuk di N-nya kita ambil angka. Ya, kita ambil angka yang paling depan. Nah, ini yang kita ambil untuk N. Berarti N-nya sama dengan 4. Artinya 4D9 itu berada di kulit keempat atau tingkat energi keempat. Untuk L, ya, untuk L kita lihat berdasarkan ini. Ya, huruf ini. Kalau D. Oke, untuk bilangan kuantum azimut untuk subkulit S, ini berharga L-nya sama dengan 0. Untuk P, L-nya sama dengan 1. Ya, oke, tunggu dulu Ibu kasih di bawah lah ya. Karena akan panjang nanti. S, ini L-nya sama dengan 0. P, L-nya sama dengan 1, D, L-nya sama dengan 2, F, L-nya sama dengan 3. Jadi karena ini D di sini, maka D itu L-nya 2. Maka kita tulis 2 di sini. Bisa kira-kira? Bisa. Sekarang bagaimana untuk M? M ini kita sama dengan magnetiknya itu kita berdasarkan orbitalnya.
orbital dari M itu sebenarnya M itu sama harganya dengan min L, 0, dan plus L. Nah ya, berarti kalau S karena dia L-nya 0, berarti dia hanya punya M-nya satu saja, yaitu 0. Berarti S, ya berarti S ini, tunggu sebentar. Berarti untuk S, M-nya sama dengan M-nya sama dengan 0 ya. Karena tadi M itu berharga min L 0 plus L ya. Oke. Untuk D lagi. Kalau D kita bikin dulu diagram orbitalnya. Oke, diagram orbital. D itu diagram orbitalnya ada 3. Harganya adalah 0, min 1, plus 1. Ya, plus 1. Kenapa? Karena dia min L plus L. Oke. Untuk D ya. Orbitalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi dia 0, min 1, plus 2. Ya, benar sekali. Ibu yang salah di sini, min 2 plus 1 plus 2. Artinya, ada apa, Nak? Oke. Min L-nya 2 berarti min 2, min 1, 0, plus 1 plus 2. Nah, ini ya. Ini dia konsepnya. Untuk F, oke. Untuk F, M-nya itu kita bikin orbital F itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, harganya berarti di sini nolnya yang di tengah. Min 1 plus min 2. Oke, min 2, min 3. Plus 1 plus 2 plus 3. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara bikinnya yang di sini? Nah, caranya bikin di sini kamu bikinkan orbital D itu. Orbital D itu berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. D itu ketika udah kita bikin orbitalnya 5, kita sebar elektronnya. Yang 9 ini kita sebar. Ya, yang 9 ini kita sebar. Bagaimana kita menyebarnya? Ingat aturan yang di atas dulu, Bu. Ya, ingat aturan Han tadi ya, aturan Han. Jadi dia harus pinnya sejajar dulu. Berarti kita isi sama dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru ke ujung lagi. 6, 7, 8, 9. Jadi berakhirnya 9 itu adalah di bawah, positif di min 1. 1. Di positif 1. Jadi M-nya berharga positif 1. Positif 1. Lihat, kemudian menentukan spin. Nah, ini yang jadi pusat pertanyaan dari Farhan tadi adalah spinnya. Untuk melihat spinnya, kamu lihat di sini. Arah yang terakhir itu kemana? Gitu lah. Ke bawah. Arahnya ke bawah. Berarti spinnya adalah negatif setengah. Nah, bisa kira-kira? Bisa, insya Allah. Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Farhan? Insya Allah, Bu. Oke. Berarti ada masalah lagi dalam menentukan keempat bilangan kuantum? Insya Allah enggak, Bu. Yang lain? Enggak, Bu. Oke. Kalau diam ini kalau diam Ibu anggap paham ya. Nah, kalau nggak paham tolong bersuara, Ibu akan menjelaskannya. Oke. Apalagi bagian mana lagi yang ingin Ibu jelaskan? Karena kita udah membahasnya, Ananda udah membahasnya di rumah minggu yang lalu. Bu, di sini Randu kurang paham, Bu. Yang mananya, Randu? Kan kemarin tuh di soal latihan, Bu, nomor 3. Yap. Kurang Randu tahu jalannya, cuman ragu-ragu, Bu.
Oke, Katanya tahu jalannya ragu-ragu. Mana tahu ada ular besar di sana ya. Coba dibacakan soalnya, Randu. Katanya di sini tentukan harga keempat bilangan kuantum, Bu. Jadi di sini ada katanya elektron ke 25 atom Ni. Itu gimana? Ke 25 atom Ni. Ibu suka yang ke 25? Ya berapa tadi? Yang elektron ke 25 Ni katanya, Bu. Elektron ke 25 Ni. Yang pertama harus kamu cari dulu adalah Ni itu berapa nomor? Atomnya. Nomor atomnya. Berapa nomor atom dari Ni? 28, Bu. Dari mana 28 Ananda dapatkan? Dari nama unsur. Dari susunan tabel periodik. Tabel periodik, Ibu. Benar sekali. Angkat tangan yang sudah punya tabel periodik. 1, 2, baru 2 orang, 4 orang, 5 orang, oke, 7 orang. Ini udah dalam bentuk hard copy, nah? Udah dalam bentuk jadi? Jangan dalam bentuk. Oke. Ya, jadi perlu sekali Ananda memiliki tabel periodik itu dalam bentuk jadi ya, yang bisa dipegang dan bisa dibolak-balik ya, bisa dilihat-lihat langsung. Oke, bagi yang belum, pertemuan minggu besok harus tabel periodiknya ada. Oke, Ibu minta dulu sama Abel. Mana? Coba buka kameranya, coba lihatkan Ibu tabel periodiknya. Abel. Ya, Bu. Mana tabel periodiknya, Nak? Bentar, Bu. Randu, mana tabel periodiknya, Randu? Ayo sama-sama dibuka. Adolf. Majidah. Oke, Majidah. Oke. Jadi ini print atau beli nih, Aulia? Randu beli, Bu. Oke, beli. Kalau Radia? Ibu. Oke, Radia? Beli ya, beli lebih bagus ya karena kertasnya keras dan tampilannya bagus. Oke, terima kasih bagi yang udah punya A+ luar biasa. Ibu kasih plus ini anak-anak yang udah punya. Angkat tangannya kembali nih yang udah punya. Ada yang baru Majidah. Majidah. Siapa lagi? Aulia Randu. Adolf. Abel. Siapa lagi yang udah punya tadi? 5 orang, mana 5 orang? Siapa? Radia. Oke, Radia. Tadi banyak yang punya. Wah, berarti yang lainnya gimana nih? Apakah lupa tadi bahwa belum punya atau gimana? Oke, terima kasih untuk yang udah mengikuti instruksi Ibu untuk mengadakan tabel periodik. Kenapa tabel periodik itu sangat dibutuhkan ya, Nak ya? Oke. Kita kembali yang ditanyakan oleh si Randu tadi ya. Ni. Yang ditanya adalah elektron yang keberapa? 25, Bu. Elektron yang ke-25 ya. Ni itu nomor atomnya berapa? 28. Langkah pertama kita ya, pertama kita adalah membuat konfigurasi elektron. Kalau Ni 28 berarti intinya adalah Ni ini memiliki nomor atom 28, otomatis jumlah protonnya 28 karena Ni itu bersifat netral, maka jumlah proton dan elektronnya sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah elektronnya juga 28. Maka kita bikinkan konfigurasinya. Bagaimana konfigurasinya? 1s kuadrat. Ini yang harus Ibu perbaiki. Itu bukan 1s kuadrat bacaannya ya, Nak ya. 1s2 gitu ya. Oh, 1s2, Bu. Iya, 1s2. 2s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 4s2. 4s2.
3D 3D 8. D8. 3D8. Caranya kita samakan jumlahnya dengan elektronnya. Yang kita hitung elektronnya yang di atas ini. S226. Berarti ini udah 10, 20 dan 20 adalah 28. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan daripada Randu, bisakah ini bisakah konfigurasi ini kita persingkat? Bisa, Bu. Jadi apa? AR AR 3D10. AR 4S2 3D8. 4S2 3D8. 3D8. Nah, ini dia. Kenapa AR? Nah, ini kita mempersingkatnya menggunakan konfigurasi gas mulia. Nah, bagaimana konfigurasi apa aja gas mulia itu? Ada Helium, Neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, ini dengan nomor atomnya 2. Ini berapa? 10, 18, 36, 36, 54 86, Bu. 86. Jadi konfigurasi itu bisa kita gunakan menggunakan konfigurasi dari gas mulia. Kenapa konfigurasi gas mulia? Karena konfigurasi gas mulia itu adalah konfigurasi elektron stabil. Karena stabil lah maka digunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Gas mulia. Oke. Bisa ya mempersingkatnya yang lain? Bisa, Bu. Bisa. Ibu lanjut ke pertanyaan Randu. Bagaimana menentukan keempat bilangan kuantum dari elektron ke-25? Caranya mudah. Oke. Ananda cari elektron ke-25 itu di mana sih adanya? Kita hitung. 3D, Bu. Iya, di 3D. Ini 20, ini 10, 20. Berarti di 3D adalah? Di 3D8. Di 3D8 itu di mananya? Nah, ini 3D5, kan 5, Bu. 3D5. Berarti ini 10, 20. Berarti untuk ke-25 itu beri 3D5. Berarti yang akan kita tentukan keempat bilangan kuantumnya adalah 3D5. Nah, inilah yang akan kita tentukan keempat bilangan kuantumnya. Bisa menentukan keempat bilangan kuantum dari 3D5? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. MS. Berapa N-nya? 3. 3. L-nya? 2. M-nya? 2. Kita bikin dulu. Nah, untuk menjawab ini kita bikinkan dulu orbitalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena 5 kita beri dulu spinnya sejajar sesuai aturan Han. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia berada di +2. terakhirnya adalah di +2. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah positif 2. S-nya berapa? Positif setengah. Positif setengah. Karena panahnya menghadap ke atas. Terakhirnya menghadap ke atas. Iya, panah terakhirnya, panah 3D5 itu berada menghadap ke atas atau berlawanan arah dengan jarum jam. Makanya dia berharga positif setengah. Bisakah kira-kira? Bisa, Bu. Ibu akan menjelaskan lagi sesuai dengan permintaan. Setelah pertanyaan dari Randu ini selesai, menurut Ananda apa lagi yang perlu Ibu jelaskan? Insyaallah nggak ada, Bu. Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada lagi, berarti aman ini untuk pembelajaran yang hari Senin kemarin? Alhamdulillah aman, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, karena kita semuanya ada di sini, berarti banyak kita yang nggak hadir meetingnya ya. Ada 31 orang.
Berarti ada 9 orang lagi yang tidak ikut. Dari yang menjawab ini, yang lainnya bagaimana? Chelsea, Gila Putri, halo? Ada Gilang, ada Indah, Karina, halo Farhan. Farhan tadi ada ikut ini ya, Farhan tadi bertanya. Kamil, Raifan. Oke, Adolf silakan. Ada apa Adolf? Adolf. Oh enggak Bu, itu oh iya angkat tangan ya. Itu tadi masih angkat tangan yang apa tadi Bu? Tabel periodik tadi Bu. Yakin? Yakin Bu? Iya, oke, sip. Indah. Halo Indah. Indah Mutiara, Indah Puspita. Ya, Bu. Gimana? Ada kira-kira yang mau kita diskusikan lagi? Alhamdulillah udah paham, Bu. Oke, berarti Indah ini diam-diam memahami ya. Oke, terima kasih Indah. Oke, Karina. Oke, karena tidak ada yang bertanya, berarti dengan pertanyaan tadi Ibu mengatakan semua bertanya dan semuanya menjawab udah paham, berarti Ibu anggap ya, Ibu akan berbagi layar lagi nih untuk yang lain apa PowerPoint di mana PowerPoint-nya? Oke. Ibu beranggapan Ananda sudah paham konfigurasi atom, konfigurasi elektron ion, kemudian menentukan keempat bilangan kuantum. Jadi Ibu rasa tidak ada masalah lagi. Benar? Yang ion aman ya? Iya. Aman Bu. Ya Bu. Aman Bu. Aman, Bu. Oke, Aman, ion Bu. ini berarti aman ya. Apa yang dikatakan ion? Angkat tangannya. Yang dikatakan ion. Yang dikatakan ion. Silahkan Dita. Ya. Atom bermuatan positif, Bu. Negatif. Atom yang Atom bermuatan bermuatan. negatif. Atom yang bermuatan, Bu. Oh, bermuatan. Kalau bermuatan positif dia apa namanya dia Arandu? Kation. Kation. Kalau bermuatan negatif? Anion. Anion. Kapan dia bermuatan positif? Saat kekurangan ion negatif, Bu. Saat melepaskan saat dia kekurangan elektron ya. Oke, kalau dia negatif? Saat bertambah elektron. Oke. Yang akan dikurangi elektronnya elektron yang mana pada konfigurasi? Yang terakhir, Bu. Contohnya kalau yang tadi. Nah, kalau yang tadi. Yang NA Bu. yang NA. Nggak, Ibu mau nggak NA, mau NI tadi. Kalau NI ini mana elektron terakhirnya? Mana elektron? 3D8. Oke. 38 semuanya? Iya. Iya, maka salah semua ya. Mana elektron terakhirnya? 4, Bu. 4s2. 4s2. Yang terakhir itu adalah yang berada pada kulit terluar. Iya. Ya, ingat untuk mengurangi daripada ion adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya siapa? S. M4 yang terluar kan. Jadi yang akan dikurangi terlebih dahulu adalah M4S.
Jadi mohon dicek lagi tugasnya. Yang nomor 4 ini ya, nomor 4. Ya, Bu. Jadi nanti tugas itu yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan ya, dibikin nanti dikumpulkan karena enggak ada respon lagi Bu anggap semuanya paham. Jadi mohon diperbaiki dan diupload. Kemudian yang udah upload gimana? Kalau jika merasa salah boleh diperbaiki dan diupload kembali. Nanti deadline-nya supaya tidak terlambat laporannya di GISI akan Ibu ganti nanti. Ya, Bu. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada Oke ya. Berarti ini kalau Ibu kasih kuis minggu depan ini bakal dapat semuanya nih ya. 100 untuk 10 MIPA 4 ini semuanya. Oke. Sebelum Ibu akhiri ini masih ada pertanyaan atau tidak? Mana tahu teringat lagi sesuatu. Ada Dita? Enggak, Bu. Enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan Radia? Anissa Maharani? Ya, Bu. Ada? Kenapa 4? Ada, Bu. Kenapa 4? Maksudnya kenapa 4 ini apa nih? Kenapa 4 S2 tuh Kenapa? kulit terluar ya, Bu? Kenapa 4 S2 kulit terluar? Yang mengatakan tadi yang menunjukkan kulit yang mana tadi? Yang di depan. Nah, ya. Yang menunjukkan kulit adalah yang kok nggak mau nih. Yang menunjukkan kulit adalah angka-angka di depan ini. Siapa tadi? Anissa. Oh, Radia. Anissa. Oke. Anissa atau Radia tadi? Anissa. Ya, Anissa, yang menunjukkan kulit adalah yang di depan-depan ini. Ya. 2, 1. Kalau ini 4, ini 3. Artinya adalah S ini berada di kulit keempat, D ini berada di kulit ketiga. Jadi yang dilepas konsep pelepasan pembentukan ion yang dilepas itu adalah kulit terluar. Jadi mana yang lebih terluar, 3 atau 4? 3. Yang terluar adalah 4. A plus buat Sensei. Nah, itu Sensei tadi menyapa ya. Oke, Sensei jawab 4 tadi. Oke, jadi 4 ya. Oke, bisa Ya, Bu. dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Radia, Bu. Apa, Radia? Kenapa kalau pada tabel periodik struktur elektronnya tuh terbalik ditulisnya, Bu? Yang ditulisnya 3D8 4S2. Iya, Ya. gitu, Bu. 3D8 4S2. Kenapa terbalik? Kita membuat ini tadi berdasarkan prinsip Aufbau, ya nak? Iya. Iya, Bu. Iya. Kalau di tabel periodik dia menulis berdasarkan kulit yang lebih awal dulu. Terbus. Oh, Mana yang kulitnya terawal dulu? 1S. 3. Enggak yang ini. Oh, 3D. Iya, 3D8, 3D dengan 4S. Jadi yang lebih di awal yang lebih terdekat dengan inti itu kulitnya adalah kulit 3D. Baru setelah itu 4S. Artinya untuk membuat konfigurasi elektron kita berdasarkan prinsip Aufbau. Namun nanti untuk penulisan dan penentuan ionnya kita tulis berdasarkan kulit terluar. Jadi tidak masalah nanti. Ini nih ilmunya plus nih untuk MIPA 4 karena kemarin MIPA yang lain nggak dapat karena nggak bertanya begini ya. A plus ini untuk MIPA 4. Jadi ini bisa nanti dibikin seperti ini nak. 28 ya. Jadi misal konfigurasinya menjadi ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D8,
4S2. 4S2. Artinya penulisannya diurutkan berdasarkan Kulit. kulitnya atau Oh. tingkat energinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Coba dilihat lagi, mana tahu ada yang ingin masih takana-kana gitu, yang takana-kana. Tidak? Insyaallah Bu. enggak, Bu. Enggak. Tidak, Kalau Bu. tidak, Ibu cukupkan sampai di situ meeting kita hari ini, ya. Kesimpulannya adalah konfigurasi elektron itu merupakan penyebaran elektron di dalam kulit atom, ya. Dan setiap atom itu memiliki bilangan kuantum. Apakah itu bilangan kuantum? Alamat elektron secara singkatnya ya. Artinya tempat-tempat di mana elektron itu bisa kita temukan. Bilangan kuantum itu ada 4, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Oke, untuk konfigurasi elektron kita mulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang tertinggi sesuai dengan prinsip Aufbau. Kemudian pengisian elektron pada orbitalnya memenuhi aturan Hahn dan juga azas larangan Pauli. Oke, Ibu harap Ananda semua paham pada pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bagi anak-anak Ibu yang karena Ibu yang banyak bicara dari tadi, Ibu mohon maaf apabila ada yang kurang sesuai, ya. Dimaafkan kira-kira? Ya. Maafkan. Ya, Bu. Dimaafkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya, luar biasa banget di sini tadi. Ada Aulia Randu yang super banget ini, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wis 800 ini. M Hasbi muncul satu kali ini ya. Anissa Rahmadani yang juga super banget ini, Radia juga, M Abel, Dea, Naila, Becita, Adolf, Farhan, Abel, Elvi, Dita, Zofita, Majidah. Oke, Majidah ini plus ya karena udah memiliki tabel periodik tadi. Oke. Harapan Ibu pada meeting-meeting selanjutnya mohon lebih banyak aktif lagi. Karena kenapa? Semua yang angkat tangan Ibu kasih positif dan Ibu beri kesempatan untuk bicara. Ya, Ibu paham Ananda mengerti atau tidak mengerti jika Ananda memberi tanggapan. Oke? Ya, Bisa Bu. dipahami? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Silakan dilihat lagi nanti tugasnya. Ibu tidak menambah tugas hari ini, cukup tugas yang kemarin saja. Bu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang untuk Adolf dengan siapa? Satu lagi Adolf? Bu, sama Abel, Bu. Yohanes Abel. Johannes Abel. Oke, selamat siang untuk Adolf dengan Johannes Abel. Oke, silakan. Ya, selamat siang, Bu. Oke, silakan tinggalkan ruangan meetingnya. Oke, Bu. Yep. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Bu. Mana nak nampak oleh Ibu orang yang dadanya nih ya. Kalau mau dadah sama Ibu buka kameranya ya.